Kita bahas lagi tentang perselingkuhan. Ini isu yang lagi mengemuka karena ada kasus seorang artis gitu ya. Tapi kita mau lihat secara objektif, secara keseluruhannya lah ya. Tidak hanya mau terkait dengan kasusnya spesifik, no. Jadi kalau bicara tentang perselingkuhan, ternyata memang Indonesia itu menjadi negara dengan tingkat perselingkuhan kedua tertinggi di Asia setelah Thailand. Itu hasil survei dari aplikasi dating. Ada 40% responden yang mengaku, yang Indonesia ya, mengaku pernah berselingkuh. Untuk di Thailand sendiri itu 50% respondennya mengaku pernah selingkuh. Dan tahu tidak, wanita ternyata di Indonesia itu dinyatakan lebih banyak mengaku pernah berselingkuh ketimbang laki-laki. Nah, loh. Kemudian menurut laporan dari World Population Review, Indonesia menjadi negara keempat dunia dengan kasus perselingkuhan terbanyak setelah India, China, dan Amerika. Nauzubillah min dzalik. Baiklah teman-teman sekalian, kalau bicara tentang perselingkuhan dari kasus yang ada yang mengemuka saat ini, pertama, yang kita tidak boleh mengait-ngaitkan antara perselingkuhannya dengan hijrahnya. Karena orang hijrah itu adalah proses. Hijrah alhamdulillah ketika dia masih melakukan kesalahan, berarti introspeksi diri tetap harus dilakukan. Karena orang hijrah bukan berarti dia sudah menjadi malaikat. Proses hidup untuk lebih meningkatkan keimanan ketakwaan itu tetap berjalan sampai akhir hayat kita. Dan yang harus kita ingat bahwa ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, jangan mengira itu Islam. Karena Islam adalah sempurna, muslimnya yang tidak sempurna. Dan yang kedua terkait dengan kasus perselingkuhan, kenapa sih banyak banget yang perlu kita hayati, yang perlu kita cerna adalah ternyata memang gaya hidup di era sekulerisme saat ini memancing orang untuk berselingkuh. Pertama, karena era sekuler itu adalah era di mana manusia itu mau meninggalkan agama, khusus kita muslim tidak mau terikat dengan aturan Islam. Dan yang kedua menyebabkan kita mungkin malas-malasan untuk menuntut ilmu Islam. Sehingga kita terjebak dalam pergaulan yang membuat kita terseret untuk berpotensi berselingkuh. Misalnya seandainya tahu hukum Islam tentang bagaimana mengatur pola hidup, interaksi antara laki-laki dan perempuan, tentunya pasti akan dihindari. Dengan demikian, stimulasi untuk selingkuh juga dihindari. Nah, ketika kita menjadi seorang muslim, kita tentunya malu kepada Allah untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan Allah. Karena kita tahu hubungan jinsi, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam hanya satu, pernikahan. Kalau tidak menikah ya berarti hubungan itu haram. Kita punya naluri nau yang harus dijaga supaya tidak terstimulasi. Salah satunya adalah menjaga pandangan, menjaga interaksi, menjaga komunikasi dengan lawan jenis. Tahu kan beritanya Virgon lagi selingkuh itu? Nih, gue tadi baca nih beritanya nih di Instagram ya. Terus gue lihat nih komen-komennya, emang bener-bener nih netizen nih, gue kasih lihat nih. Ada yang marah banget nih, si Daki bisa diem gak? Enak aku lama-lama si Daki keluar-keluar mulu, sok-sok bawa anak lagi. Kemarin selingkuh sampai tahunan, kenapa kagak mikir anak, main celup-celup sana sini gitu. Terus ada yang bertanya, emang pernah lihat dari deket, emang Dakinya parah ya? Jarang mandi ya dia. Yang ini juga singkat, padat dan jelas. Diam kau Daki. Sampai disabarin tuh sama temennya. Teh sabar teh. Dia ada lagi, bukan keputusan yang mudah bagi Firaun. Gimana dia yang selingkuh, dia yang sibuk mau cerai bininya, dia yang ngerasa tersakiti. Leher lu tuh pengen gue gosok-gosok pakai kapas sama minyak kayu putih. Mau digosok pakai kapas sama minyak kayu putih katanya. Dakinya Virgon. Ini nih, dasar gorila coklat. Bilang gorila coklat, emang gorila ada warna lain ya? Yang ini juga nih dibilang tembelek kingkong. Tembelek tuh apaan sih? Bener-bener netizen kalau ngatain udah makanya jangan aneh-aneh, lu netizen tuh kejam. Ivan Gunawan nyindir Virgon lewat postingan. Nyindirnya gimana ya? Akhir-akhir ini nih Hoppers, Virgon lagi viral nih karena kasus perselingkuhannya. Dan dari situ tuh Hoppers, Igun membuat postingan di Instagram pribadinya hingga netizen menghubung-hubungkan dengan isu perselingkuhan dari Virgon loh. Nih postingannya. Bahkan postingan melalui Instagram pribadinya tidak sedikit loh netizen yang menilai Igun lagi nyindir Virgon tuh. Setelah postingan tersebut diunggah, banyak loh netizen yang kasih komentar. Nih komenannya. Ya, walaupun Ivan Gunawan sendiri tidak menjelaskan secara detail jika dirinya menyindir Virgon yang sedang diterpa isu perselingkuhan sih.
Dari Virgon kita belajar tidak semua yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan. Setiap liriknya terlalu nyata sehingga kita percaya kalau dia adalah laki-laki yang baik dan tidak mungkin menduakan pasangannya. Lalu bagaimana dengan Starla, anak perempuan yang tidak bersalah? Virgon bilang, "Nak, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu." Kalimatnya indah tapi bikin sakit ketika melihat kenyataannya. Bayangin kalau Starla ngomong gini, "Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah." Tapi ini kembali menjadi bukti kalau yang selingkuh itu tidak harus good looking, dan yang pernah selingkuh akan sulit untuk tidak selingkuh lagi. Catat.